Fun game, man! Moving episode 6 dimulai dengan kilas balik yang menceritakan kehidupan Giedo, yang juga dikenal sebagai Bunga Eman. Dia pernah menjadi penghibur di acara anak-anak. Dia adalah sosok yang dicintai di kalangan anak-anak. Giedo menyadari kekuatannya pada usia dini selama kelas sains tentang kelistrikan. Dia bersekolah di sekolah Jeongwon tempat Ihuan mengajarinya. Dia ingin menjadi seorang atlet tetapi dia tidak memiliki keterampilan. Ihuan menyarankan agar dia mencoba menjadi jurnalis. Inilah yang membuat Giedo mengikuti audisi di TV. Awalnya, peluangnya untuk berhasil dalam audisi tampak suram. Namun, ia memukau para juri dengan bakatnya dalam menghasilkan listrik. Tampaknya logis bahwa mereka akan mempekerjakannya untuk peran itu. Pekerjaan itu tidak mudah tetapi menyenangkan. Dia hanya sulit untuk mencoba dan mengendalikan kekuatannya sehingga dia memakai sarung tangan. Sayangnya, kecelakaan terjadi sesekali, dan dia akhirnya menghancurkan beberapa peralatan. Selama ini, Giedo hidup bahagia. Ibunya membantu merawatnya dan selalu mampir ke apartemennya untuk membawakannya makanan. Sedihnya, keadaan berubah menjadi yang terburuk setelah sarung tangan Giedo terpotong tepat saat dia naik ke panggung. Dia akhirnya menyetrum sesama pemain dan hampir menyebabkan kecelakaan besar. Produser memutuskan lebih mudah untuk memecatnya karena insiden itu terlalu menakutkan bagi anak-anak. Pada hari yang sama, Giedo tiba di rumahnya dan menemukan ibunya terbaring di lantai. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi begitu dia menyentuh kunci pintunya. Itu adalah waktu yang sulit baginya. Ini juga pertama kalinya dia melihat ayahnya. Giedo tidak memiliki perasaan buruk terhadap ayahnya. Meskipun ayahnya tidak pernah hadir, dia merawatnya secara finansial. Itu adalah pertemuan pahit manis yang membuat Giedo menangis. Segera setelah itu, dia mulai mencari pekerjaan baru. Dia mengisi ratusan formulir tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Dia merindukan pekerjaannya sebagai penghibur dan sesekali mengunjungi studio. Dia juga mengunjungi ayahnya untuk membagikan kenangan ibunya dari kunci digital apartemennya. Kemampuan mereka memungkinkan mereka melihat ingatan hanya dengan menyentuh benda. Giedo menemukan kekuatannya membuat frustasi dan berpikir itu hanya membuatnya menyakiti orang. Namun, ayahnya mencoba meyakinkannya secara berbeda. Suatu malam, Giedo pergi minum-minum. Dia melihat sebuah bis mengalami mogok karena masalah listrik. Giedo menghampiri sopir bis dan menggunakan kekuatannya untuk memperbaikinya. Begitulah cara dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sopir bis. Itu adalah pekerjaan yang dia cintai dan hargai. Ia bahkan memiliki beberapa pelanggan favorit seperti Bong Sok yang selalu memberikan senyuman dan sapaan hangat untuknya. Saat ini, Giedo mengambil cuti singkat karena berkabung atas kematian ayahnya. Ingat, Yang Seok adalah orang kedua yang dibunuh Frank. Giedo mengambil barang dari toko ayahnya dan melihat betapa brutalnya dia dibunuh. Itu menyebabkan dia sangat terpukul tetapi dia mencoba untuk melanjutkan kehidupan normalnya. Sementara itu, Frank mempertanyakan mengapa targetnya melindungi anak-anak mereka. Sepertinya dia mempraktikkan melukai diri sendiri dengan membakar tangannya tetapi kemudian sembuh dalam hitungan detik. Keesokan paginya, Mi Hyun meminta Bong Sok untuk lebih berhati-hati karena rahasianya sudah terungkap, dan Mi Hyun juga menambahkan lebih banyak beban berat ke tasnya. Mi Hyun juga meminta Bong Sok untuk segera pulang jika sekolah telah usai. Kata-kata itu membuat Bong Sok murung. Huiso juga melakukan pengamatan yang sama saat makan siang. Bong Sok meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja tapi Huiso tidak mempercayainya. Bong Sok hendak memberitahunya apa yang membuatnya stres tetapi Hyewon datang bergabung dengan mereka. Huiso dan Bong Sok dengan senang hati menyambutnya. Mereka terus makan siang dan Han Byul juga bergabung dengan mereka. Dia tidak punya teman karena dia selalu merekam hal-hal yang membuat siswa lain tidak nyaman. Mereka mulai berdebat jika mereka harus duduk dengan Gang Hun yang sendirian tapi memutuskan untuk membiarkannya. Waktu makan siang mengalir lancar, tetapi Kiso datang mengganggu Gang Hun. Kiso sedang dalam misi untuk membuat Gang Hun mengungkapkan kekuatannya. Untungnya, Gang Hun menahan emosinya dan menanggung penghinaan. Berkat indera pendengaran yang tajam yang diwarisi dari ibunya, Bong Sok mendengar percakapan mereka tapi memilih diam. Kisu akhirnya mengambil kacamatanya dan membuangnya ke dalam makanan. Gang Hun kesal dan memilih pergi. Huiso mengambil kacamatanya dan Bong Sok mencoba membersihkannya. Di sisi lain, Sungwook melaporkan kejadian tersebut kepada Ihuan dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Dia menunjukkan bahwa Kiso telah banyak mengganggu Gang Hun akhir-akhir ini dan Ihuan memintanya untuk mengurus urusannya. Meski Ihuan bertindak acuh tak acuh, berita ini sangat membuatnya khawatir. Setelah makan siang, Ihuan meminta untuk bertemu secara pribadi dengan Kiso. Tapi Kiso dengan kasar keluar dari kelas. Huiso bertemu dengan Gang Hun di ruang auditorium dan mengembalikan kacamatanya.
Huiso memujinya karena menahan diri dan memilih untuk tidak menggunakan kekerasan. Huiso mengatakan itu adalah pelajaran yang dia pelajari dengan cara yang sulit. Gang Hun tersentuh oleh kata-katanya dan berterima kasih padanya untuk kacamatanya. Namun, dia sedikit kecewa mendengar jika Bong Soklah yang membersihkannya. Huiso memintanya untuk menyalakan ventilator sebelum dia pergi. Dia dengan cepat mengatakan padanya bahwa ayahnya juga memiliki toko sembari pergi malu-malu. Bersamaan dengan itu, Giedo kembali bekerja dan menjelaskan kepada bosnya bahwa dia perlu menyibukkan diri. Di tempat lain, Frank memiliki kilas balik saat berlari di ladang jagung di Ilowa ketika dia masih muda. Dia juga ingat seorang wanita bernyanyi di tempat yang tampak seperti klub jazz. Kembali ke markas NIS, Won Kyu akhirnya mendapatkan identitas pembersih. Ternyata Frank adalah penduduk asli Korea yang diadopsi secara paksa di AS. Dia dibesarkan di Amerika dan berdasarkan nama kodenya, dia adalah anak ke-6 yang menjalani adopsi dan pelatihan paksa ini. Dia dibawa oleh agen CIA ketika dia masih kecil, dan setelah itu semua catatannya dihapus. Setelah mendengar laporan tersebut, Yong Jun memutuskan untuk memanggil penasihat AS. Malam berlalu, dan Bong Sok membuat daftar putar untuk menghibur Huiso saat dia berlatih. Huiso tidak punya handphone jadi Bong Sok membiarkan dia menggunakan handphonenya. Huiso semakin dekat untuk berterima kasih padanya dan Bong Sok hampir mengapung lagi. Dia dengan cepat pergi tetapi Huiso tetap dengan handphonenya untuk mendengar daftar putar sembari latihan. Saat malam semakin larut, Frank mendapat pesan tentang target berikutnya dan itu tidak lain adalah Mi Hyun. Frank berhenti minum dan pergi ke restorannya. Sementara itu, para siswa di Jeongwon mulai pulang ke rumah. Seperti biasa, Gang Hun tiba dan melihat ayahnya menunggunya di luar toko mereka. Dia tiba-tiba meminta maaf kepada ayahnya. Tetapi kami tidak tahu mengapa. Ayahnya hanya tersenyum dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Bong Sok mampir ke ruang auditorium untuk mengambil handphonenya dan menyadari jika handphonenya mati. Bong Sok segera pulang karena dia takut ibunya akan khawatir jika dia tidak bisa dihubungi. Dalam perjalanannya, dia senang melihat Giedo kembali bekerja. Dia dengan hangat menyapanya dan sangat senang melihatnya kembali bekerja. Bong Sok mengaku khawatir dan Giedo tersentuh oleh kata-katanya. Huiso juga sampai di rumah dan terkejut melihat ayahnya memberinya handphone. Ju-won berhasil membelikannya handphone dengan secara halus mengancam pelanggan kasar yang memiliki toko handphone. Ju-won meminta Huiso untuk memastikan dia selalu membawa ponselnya untuk berjaga-jaga. Sepertinya Ju-won mengkhawatirkan si pembunuh dan ingin melindungi Huiso. Bagaimanapun, Ju-won tidak mengatakan ini padanya karena dia tidak ingin anaknya khawatir. Kembali ke markas NIS, Yong Jun bertemu dengan penasihat AS, Mark, dan memanggilnya karena ketidaksopanan. Yong Jun mengatakan bahwa tidak sopan menjalankan misi di suatu negara tanpa memberitahu otoritas yang diperlukan. Mark berkomentar bahwa Departemen Yong Jun juga merupakan rahasia yang disamarkan sebagai agen pemerintah biasa. Yong Jun memotong pembicaraannya dan mengungkapkan jika dia tahu bahwa Mark adalah agen CIA yang bekerja menyamar sebagai penasihat. Senyum percaya diri di wajah Mark memudar dan kami tahu Yong Jun memilikinya di tempat yang dia inginkan. Yong Jun mengancam akan menjadikan masalah ini sebagai masalah diplomatik internasional jika Mark menolak untuk menghentikan anjing pemburunya. Dia berpendapat, kedua negara akan kehilangan banyak hal jika semuanya dipublikasikan. Dia menyarankan mereka membuat kesepakatan dan mengatakan agensi tidak tertarik pada generasi sebelumnya. Yong Jun mendikte bahwa jika mereka ingin membuat kesepakatan, Mark harus menghentikan operasinya. Mark mencoba bermain keras, jadi Yong Jun meminta untuk dihubungkan dengan Kementerian Keamanan Negara China. Sementara itu, Frank muncul di restoran Mi Hyun dan memesan makanan. Mi Hyun cepat merasakan bahaya dan mencoba mengirim pesan kepada Bong Sok agar tidak pulang. Sayangnya, ponselnya mati dan dia tidak menerima pesan itu. Frank dengan santai bertanya apa arti kelompok B, dan Mi Hyun menjelaskan itu bukan sesuatu yang baik. Bong Sok pulang dan Mi Hyun dengan cepat berpura-pura memperlakukannya seperti pelanggan lain dan menyebutnya sebagai tuan. Episode ini diakhiri dengan pertanyaan yang cukup besar. Nasib Bong Sok dan Mi Hyun terletak di tangan Yong Jun. Akankah Frank diminta mundur sebelum dia membunuh mereka? Nantikan jawabannya di episode selanjutnya.